Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh yang menginsafkan akan dosa. Mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami, agar kami dapat lebih peka untuk mendengar suara-Mu. Bukakan hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Berikan kami hikmat, agar melalui perenungan firman-Mu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami dapat mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 8-11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara, misi melaksanakan amanat agung Kristus adalah misi yang tidak mungkin dilakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Agar seseorang bisa dibimbing menjadi murid Kristus, hal pertama yang harus dilakukan adalah membimbing orang itu untuk menyadari bahwa dia memerlukan Kristus. Supaya seseorang menyadari bahwa dirinya memerlukan Kristus, dia harus menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan Allah. Seorang yang menganggap dirinya cukup baik atau lebih baik daripada orang lain tidak akan merasa memerlukan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, dan keluarga yang baik kadang-kadang justru membuat seseorang merasa bahwa dirinya baik dan sulit untuk insaf bahwa dirinya adalah seorang berdosa. Hanya Roh Kudus yang sanggup menginsafkan seseorang bahwa dirinya berdosa. Sebenarnya, setiap orang itu dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa bukan semata-mata karena lingkungannya menggoda dia untuk berbuat dosa, tetapi karena dia memang memiliki kecenderungan untuk memilih berbuat dosa. Seorang anak kecil yang menjatuhkan benda antik di rumah dan takut menjadi sasaran kemarahan orang tuanya akan cenderung berbohong tanpa harus diajar oleh orang lain. Saat teknologi makin berkembang, bentuk-bentuk dosa baru yang terbuka karena adanya teknologi baru juga berkembang secara otomatis. Penipuan secara online berkembang bukan karena ada guru yang mengajarkan penipuan seperti itu, tetapi karena manusia memang memiliki kecenderungan mengejar keuntungan dan kesenangan dengan menghalalkan segala cara. Salah satu penghalang bagi seseorang untuk bisa insaf akan dosanya adalah paham relativisme. Orang yang merasa bahwa perbuatannya relatif lebih baik daripada orang lain cenderung menolak untuk insaf dan meninggalkan dosanya. Paham relativisme ini membuat banyak orang yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi masih tetap bisa tersenyum dan tidak merasa malu. Pada masa kini, pelanggaran terhadap aturan yang semakin meningkat, misalnya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, membuat banyak orang tidak merasa bersalah saat melanggar aturan. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan seseorang akan membuat suara hati nurani yang tidak didengarkan menjadi teredam. Roh Kudus diperlukan untuk menginsafkan akan dosa. Bapak Ibu Saudara, bila Anda berbuat dosa, apakah Anda masih memiliki kepekaan untuk mendengar teguran dari Roh Kudus? Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk merespons saat mendengar teguran terhadap dosa yang Anda lakukan?
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mengakui sering kali kami tidak peka terhadap dosa dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mengakui kalau kami sering kali tidak peka terhadap dosa yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau yang boleh melembutkan hati kami, supaya kami mau diinsafkan dan tidak mengeraskan hati. Tuntun kami kepada pertobatan yang sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Arahkan kami untuk selalu mengarah kepada Engkau, sumber keselamatan kami, Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.